Shalom untuk kita semua, damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya terhadap Tuhan. Biarlah hari ini hari yang penuh makna untuk kita semua, dari pagi sampai malam yang ada dengan aktivitas yang stay home. Biarlah menikmati suasana yang ada di rumah, yang sudah stay di rumah tetap menikmati suasana yang ada di rumah bersama keluarga yang ada. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu melindungi. Tuhan, hari ini renungan singkat yang saya akan bagikan untuk kita semua. Hari ini saya memakai baju Liverpool. Wah, suatu kebanggaan untuk saya. Kenapa? Tim ini sangat baik dalam pertandingan 2019 kemarin. Di 2019, di 2020 mereka banyak memenangkan pertandingan. Hari ini saya pengen kasih contoh tokoh Alkitab, dua figur yang berperan penting dalam kepulangan bangsa Israel dari tanah Mesir pergi ke tanah Kanaan. Ini sangat menarik untuk kita bahas. Keluarnya bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, ada sosok dua orang yang sangat penting. Mungkin banyak sosok yang ada, tapi saya pengen mengangkat kedua sosok ini menjadi contoh dan teladan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-34 sampai yang ke-40. Saya akan fokus hanya dua orang ini. Mungkin ada peranan-peranan penting seperti tokoh-tokoh yang lain seperti Musa, Harun. Tapi yang saya pengen angkat bahwa ada dua tokoh yang sangat menarik, Yosua dan Kaleb. Saya akan membacakan dalam Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-34 sampai yang ke-40. Ketika Tuhan mendengar geruntumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaki itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti aku. Ayat yang ke-37, juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Ayat 39 mengatakan seperti ini, dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka aku akan memberikannya, dan kepada mereka lah yang aku yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Puji Tuhan. Hal yang sangat menarik dari pembahasan Ulangan pasal 34 sampai ayat yang ke-40 bercerita tentang dua peran seorang pemimpin, yang Kaleb dari suku Yehuda dan Yosua dari suku Efraim. Ini sangat menarik. Kita mau bahas bagaimana semangatnya, bagaimana Yosua dan Kaleb dari suku yang berbeda, Tuhan pakai mereka menjadi alat untuk menikmati negeri yang sudah dijanjikan oleh nenek moyang mereka. Wow, ternyata angkatan yang jahat itu Tuhan musnahkan. Tuhan tidak mau orang-orang yang masuk ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan penuh dengan persungutan.
saya melihat ada dua perbedaan antara Kaleb dan Yosua yang ada. Mari kita lihat Kaleb dari ayat yang ke-36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang dijanjikan itu. Karena apa? Dengan sepenuh hati ia mengikuti aku. Mengikuti Tuhan tidak setengah-setengah. Mengikuti Tuhan tidak bersungut-sungut seperti bangsa yang lain. Dia mengikuti Tuhan, dia membuat hatinya bersungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Setiap perintah, setiap titah yang ada, dia selalu mengikuti. Kita mencari Tuhan bukan soal berkat yang besar saja yang kita perlukan, tapi saat kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang besar untuk kita semua. Kaleb berbeda dengan Yosua. Kenapa? Dalam firman Tuhan mengatakan, berilah semangat untuk Yosua. Musa harus memberi semangat kepada Yosua. Kalau kita melihat track record yang ada, memang Yosua ditulis dalam Alkitab. Di Yosua pasal pertama sampai ayat pasal 24 itu bercerita tentang Yosua. Saya pengen bahas tentang Kaleb bin Yefune ini. Kaleb punya komitmen yang sangat kuat untuk mengikuti Tuhan. Kaleb tidak mengikutinya dengan setengah-setengah. Mengapa? Kaleb tahu siapa yang memelihara. Kaleb tahu siapa yang melindungi. Kaleb tahu. Makanya tidak mengikuti Tuhan dengan setengah-setengah. Tuhan tidak berikan hanya kepada Kaleb saja, tapi kepada anak-anaknya. Akan kuberikan negeri yang diinjaki itu. Hari ini, sudahkah kita mempunyai kesungguhan hati untuk Tuhan? Mungkin saya belum, mungkin saya masih meraba-raba. Hari ini firman Tuhan datang untuk kita semua para pendengar yang ada. Kaleb mengikuti Tuhan dengan setia, dengan sepenuh hati. Apapun yang kita kerjakan, Rasul Paulus bilang, kerjakanlah untuk Tuhan. Sudahkah kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Kita melayani Tuhan karena Tuhan telah menebus hidup saya. Tuhan sudah bayar hidup saya. Saya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Musa harus menjadi penyemangat untuk Yosua yang ada. Mengapa? Kita lihat Yosua dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sudah masuk di negeri, lalu Tuhan ingatkan lagi, firman Tuhan ingatkan lagi kepada Yosua. Yosua pasal pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Janji Tuhan. Amin. Ayat yang ke-7 mengatakan, hanya kuatkanlah, teguhkanlah hati. Mungkin Yosua tidak sekuat Kaleb. Yosua punya peranan penting sangat hebat. Komitmen Kaleb begitu sangat kokoh dan teguh. Saya mau melalui hari-hari itu dengan berperang, dengan semangat. Wah, haleluya. Kalau hari-hari kita penuh dengan semangat, setiap hari kita semangat, apapun yang kita kerjakan, semangat. Kaleb bin Yefune melakukan hal yang sama. Dia semangat, wah, hidup harus punya tantangan. Kalau punya pergumulan, biarlah itu menjadi kehidupan saya untuk berpacu dan mencari Tuhan. Lebih bersungguh-sungguh, lebih sepenuh hati untuk mencari Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Tiap hari Kaleb melakukan hal yang sama. Tuhan, puji saya. Sampai di mana saya punya kesetiaan? Sampai di mana saya dapat berkat? Saya mau lewat berkat yang ada, biarlah saya dipuji. Biarlah Tuhan tahu iman kepercayaan saya sama Tuhan itu tidak terletak dari uang, tidak terletak dari berkat.
Saya tahu hari ini saya ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat lagi Yosua yang ada. Tuhan suruh, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Sangat indah, sangat luar biasa. Mungkin Yosua nggak seperti Kaleb. Saya percaya bahwa Yosua banyak belajar dari setiap firman yang Tuhan sampaikan untuk Yosua yang ada. Yosua belajar untuk menjadi pendengar yang baik, jangan sampai menyimpang. Mungkin saya fokus hilang dan sebagainya. Menjadi seorang pemimpin harus fokus, tidak hanya dia memimpin kaum Yehuda saja, tapi bangsa Israel yang besar itu, 12 suku yang ada, yang Tuhan janjikan tanah Kanaan. Sangat luar biasa kita semua. Hari ini kita mau belajar Yosua dan Kaleb yang ada. Yosua diingatkan firman Tuhan, ayo kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan sampai engkau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Semua musuh-musuhmu aku serahkan. Negeri yang kamu injaki, Tuhan izinkan semua itu milikmu. Kita belajar dari Kaleb dan Yosua. Haleluya. Yosua sampai akhir hidupnya dia punya komitmen yang kuat. Mungkin dia tidak sekuat Kaleb seperti awal saya katakan, tapi saat dia menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan dan hidupnya selalu Tuhan firman, dia menjadi orang yang kuat dan punya orang yang punya komitmen yang sangat baik. Di Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, tapi jika kamu anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, Allah pada nenek moyangmu atau Allah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Komitmen yang sangat kuat dari Yesus. Hari ini kita punya komitmen untuk Tuhan. Kayak dunia. Hari ini kita masih seperti Yosua. Saya punya kebimbangan, saya mungkin tidak sekuat seperti Kaleb. Hari ini kita Tuhan mungkin banyak saja tantangan yang terjadi. Saat kita mau ke Tuhan hari ini, kita mau baca firman Tuhan hari ini, kita mau simak firman Tuhan, simak baik. Yosua dan Kaleb menjadi contoh untuk kita semua. Perlu kita ada kesungguhan, perlu ada fokus yang baik untuk menjalankan visi Tuhan. Firman Tuhan menjangkau kita hari ini, dengarlah firman Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat, tetap fokus agar kita bisa menikmati berkat Tuhan. Bersungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Yosua dan Kaleb telah membuktikannya. Mereka boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan. Haleluya. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan hari ini dimanapun engkau berada, firman Tuhan sangat jelas. Ikutilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Yosua dan Kaleb telah membuktikan. Hari ini saya percaya kita semua mau membuktikan kalau kita mengikuti Tuhan secara sungguh-sungguh. Puji Tuhan, saya Pendeta Rio Mandalika selalu mengucap berkat untuk kita semua. Dimanapun engkau berada, diberkatilah keluar masuk rumahmu. Dimana kita berada, saya percaya Tuhan selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua.